Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Askam Miftafi. Di sini saya akan membahas tentang awal sejarah etika profesional dan teknologi pendidikan. Pada bab ini membahas tentang pentingnya pemahaman sejarah, eksplorasi sosiologis, dan warisan filosofis dalam konteks pendidikan. Meskipun sosiolog sering diabaikan, para filsuf seperti Dewey memainkan peran penting dalam membenarkan institusi pendidikan. Buku pengajaran sebagai profesi standar etisnya oleh Walsh pada tahun 1926 memberikan sejarah perkembangan kode etik dalam pendidikan di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian pertama yang mengadopsi kode etik adalah Georgia, California, Alabama, dan Arkansas. Namun, pengaruhnya terbatas dan tidak universal. Pada kasus seorang guru, Miss M, mengilustrasikan perbedaan dalam pandangan masyarakat tentang perilaku pendidikan yang pantas. Standarisasi etika dalam profesi pendidikan dianggap penting untuk perkembangan dan pemeliharaan profesi ini. Landis pada tahun 1927 mengkaji etika dalam profesi pendidikan dan menemukan bahwa kode etik berkembang sehubungan dengan konflik dengan klien, pemberi kerja, supervisor, dan kolega. Komite Asosiasi Pendidikan Nasional atau yang disingkat NEA mulai mengembangkan kode etik nasional pada tahun 1924 dan mengadopsi kode etik pertama pada tahun 1929. Kode etik ini memiliki 3 artikel yang mengatur hubungan dengan mahasiswa dan masyarakat, profesi, dan anggota profesi. Pertengahan pada tahun 1930-an, upaya untuk menciptakan kode etik nasional seragam untuk guru tidak mendapat dukungan penuh dari American Federation of Teachers atau yang disebut AFT karena dianggap mengabaikan faktor lain yang memengaruhi kualitas sekolah. NEA Code mengalami sejumlah revisi pada tahun-tahun berikutnya dengan upaya meningkatkan penerimaan dan kesadaran akan standar etika dalam profesi pendidikan. Buku-buku tentang etika dalam pendidikan dan persiapan guru telah diterbitkan untuk digunakan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah pendidikan. Bagian ini menggambarkan evolusi kode etik dalam profesi di Amerika Serikat dan menekankan pentingnya standar etika dalam mengembangkan dan memelihara profesi pendidikan. Pada era yang berbeda, pada tahun 1923, organisasi yang menjadi AICT, Association for Education, Communication and Technology, dimulai sebagai Departemen Instruksi Visual atau DFI, NEA, atau yang bisa disebut National Education Association. Meskipun departemen tersebut kemudian terikat dengan NEA, penggunaannya tidak berfungsi sebagai departemen pada saat itu. Ada perdebatan tentang kegunaan teknologi komunikasi pendidikan terkini. Beberapa percaya bahwa penggunaan proyeksi gambar-gambar bergerak dapat membawa perbaikan dalam pendidikan, sementara yang lain khawatir akan penyalahgunaan teknologi tersebut. DFI berkolaborasi dengan Dewan Penelitian Film untuk mengevaluasi dampak film teater terhadap perkembangan moral kaum muda dan menghubungkan dengan pengajaran di kelas. Terdapat kritik terhadap penelitian yang dilakukan oleh Mortimer Adler terkait film, dengan beberapa menganggapnya kurang ilmiah atau bahkan omong kosong. Kemudian DFI berubah nama menjadi Departemen Pengajaran Audiovisual atau yang bisa disebut DAVI pada tahun 1947. Tetapi dalam konstitusi baru mereka tidak ada referensi tentang etika profesional. Meskipun awalnya memiliki sedikit anggota, keanggotaan DAVI meningkat pesat dalam beberapa tahun berikutnya. Pada pertumbuhan, organisasi yang menjadi AICT yaitu Departemen Instruksi Visual atau yang bisa disebut DVI pada awalnya memiliki hubungan dekat dengan NEA. Tetapi seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin terasa. Pada tahun 1930-an, beberapa antropolog mulai meramalkan perkembangan teknologi pendidikan yang akan datang. Mereka percaya bahwa teknologi seperti radio, film, televisi, dan rekaman suara akan mengubah budaya masyarakat dan cara pengajaran. Etika profesi dalam bidang pendidikan audiovisual pertama kali muncul dalam literatur melalui tulisan Finn pada tahun 1953. Meskipun penting, belum ada contoh konkret mengenai konflik masalah atau tugas etika yang ada atau akan muncul. Pada pertengahan tahun 1960-an, Komite Standar Profesional mulai mempertimbangkan masalah etika khusus untuk memperkerjakan teknologi pendidikan, seperti hak cipta. Mereka menjalin hubungan dengan Komite Etika Profesional NEA
dalam menafsirkan kode etik NEA. Setelah pemisahan dari NEA, Komite Etika Profesional AICT dibentuk pada tahun 1970. Mereka merekomendasikan penerapan kode etik NEA. Meskipun pelaksanaannya masih dalam tahap perkembangan, terdapat upaya untuk mendefinisikan standar dan kode etik profesional dalam bidang teknologi pendidikan. Kode etik AICT. Jack Davis tetap menjadi anggota Komite Etika Profesi hingga tahun 1975 dan kemudian melanjutkan sebagai anggota. Kode etik profesi baru dibuat dan disetujui pada tahun 1974 ketika Galt M. Thorkelson menjadi presiden AICT. Kode etik profesi AICT memiliki beberapa bagian yang mencakup komitmen terhadap individu, komitmen terhadap masyarakat, dan komitmen terhadap profesi. Yang pertama yaitu ada komitmen terhadap individu, berfokus pada perlindungan hak individu, kebebasan akses terhadap pengetahuan, dan penggunaan teknologi pendidikan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada komitmen terhadap masyarakat, menekankan kewajiban anggota AICT untuk mewakili lembaga atau organisasi yang jujur, tidak menggunakan hak istimewa institusional untuk keuntungan pribadi, dan mempromosikan dampak positif teknologi pendidikan pada masyarakat. Yang ketiga ada komitmen terhadap profesi, mencakup aspek seperti memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada anggota profesi. Yang kedua ada menghindari eksploitasi komersial, lalu ada terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional serta mematuhi undang-undang dan standar yang berlaku. Pada pertengahan tahun 1970-an, kode etik profesi atau lebih dikenal sebagai dekorasi dengan arti dari prinsip-prinsipnya. Pada pertengahan tahun 1970-an, kode etik profesi AICT lebih sebagai dekorasi dengan arti dari prinsip-prinsipnya tidak terlalu jelas. Di bawah kepemimpinan Paul Welliver, upaya meningkatkan kesadaran anggota AICT tentang etika profesional dimulai. Komite Etika Profesi bekerja untuk memasukkan setiap prinsip etika ke dalam kode dan menyediakan skenario kasus etika sebagai alat pembelajaran. Ini membantu anggota AICT memahami dan menghadapi situasi dilema etika dalam praktik profesional mereka. Pendekatan ini membantu anggota AICT untuk lebih fleksibel dalam membuat penilaian etis dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan profesional mereka. Kode etik profesional AICT diterapkan secara efektif dalam pendidikan anggotanya tentang etika dalam konteks teknologi pendidikan. Rekonseptualisasi Komite Etika Profesi AICT setelah beberapa tahun berkegiatan melihat hasil positif dalam meningkatkan kesadaran etika profesional di bidang teknologi pendidikan. Kesadaran akan pentingnya etika dalam profesi mereka membuat komite menyadari perlunya merevisi kode etik AICT. Pada tahun 1992, rekonseptualisasi kode etik AICT menjadi perhatian utama dalam pertemuan di Washington DC. Kode etik dianggap perlu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan. Sebuah subkomite dibentuk untuk merancang perubahan pada kode etik. Subkomite ini mengidentifikasi 21 isu etika baru, termasuk masalah lingkungan, aspek fisik dan psikologis lingkungan belajar, dampak teknologi informasi, dan perhatian terhadap isu-isu dunia. Laporan subkomite menekankan pentingnya komitmen etis AICT terhadap masyarakat dan dunia serta perlunya efektivitas dalam mengambil tindakan sosial. Komite Etika Profesional AICT terus bekerja untuk mengembangkan kode etik, memperluas wawasan, dan menjalankan lokakarya serta mendukung rencana strategis. Pergantian kepemimpinan dalam komite membawa perubahan pada kode etik AICT, termasuk penambahan komitmen terhadap masyarakat. Pada tahun 2001, kode etik AICT yang diperbarui dan diperluas disetujui oleh Dewan Direksi AICT. Selama perjalanan ini, muncul perbedaan pandangan mengenai etika teknologi digital yang mencerminkan pergeseran sosial dan filosofis dalam pendekatan terhadap teknologi dan pendidikan. Pada kepemimpinan, Komite Etik Profesi AICT telah memiliki 10 anggota yang memimpin komite sejak tahun 1965 hingga tahun 2006. Dengan kursi yang tetap sepanjang periode tersebut, ini mencerminkan stabilitas dalam kepemimpinan komite selama lebih dari 4 dekade.
Peran komite etik lebih bersifat pendidik daripada sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan individu yang melanggar etika profesional. Dukungan terhadap pendekatan ini terutama datang dari Paul Welliver yang menekankan pentingnya memberikan informasi kepada anggota ACT dan menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Ada serangkaian esai yang ditulis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur komite etik serta kode etik dan konteks sosialnya. Artikel-artikel ini merupakan upaya untuk menjelaskan pengalaman anggota komite dalam menjalankan tugas mereka dan bagaimana proses revisi besar pertama dari kode etik yang dilakukan. Selama periode ini, perputaran kepemimpinan di komite ini terjadi dengan cukup cepat dan penilaian terhadap perubahan ini diperlukan untuk memahami dampaknya pada pekerjaan komite.